Shalom, damai di hati. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, Jemaat Gemim Gloria Jakarta Selatan dan simpatisan. Apa kabar hari ini? Saya berharap kita semua dalam keadaan baik, sehat, penuh sukacita. Dan kita bersyukur karena kita masih diberi kesempatan lagi menikmati hari yang baru, yang kita percaya adalah hari yang penuh dengan berkat. Karena Tuhan yang senantiasa mengasihi kita. Mengawali hari ini, mari kita membaca Alkitab serta merenungkannya. Dan sebelumnya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh menikmati hari yang baru. Yang kami percaya itu adalah anugerah Tuhan. Hari yang penuh dengan sukacita, penuh dengan berkat. Kami dengan semangat dan penuh sukacita menyambut hari baru dan akan mengisinya dengan hidup melakukan kehendak Tuhan. Kami akan membaca Alkitab dan merenungkannya bersama. Mohon Tuhan menyertai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami boleh memahami firman-Mu dan melakukan itu dalam kehidupan kami setiap hari. Bersabdalah ya Tuhan, kami sedia merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, bacaan di hari ini Kamis 28 Maret 2024 terdapat dalam Injil Markus pasal 15 ayat 27 dan 28. Bersama dengan Dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. Demikian genaplah nats Alkitab yang berbunyi, ia akan terhitung di antara orang-orang durhaka. Demikian pembacaan Alkitab dan tema renungan harian keluarga di hari ini, terhitung di antara orang-orang durhaka. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, gereja berada di dalam dunia yang terdiri dari orang-orang benar dan orang-orang durhaka, atau orang-orang yang tidak setia, yang ingkar kepada pemerintah, kepada perintah. Pertemuan di antara tidak dapat dihindarkan, karena kehidupan sosial kemasyarakatan membuat selalu ada interaksi di dalamnya. Seorang hamba Allah tidak hanya terbuka melakukan pelayanan pada orang-orang tertentu saja yang dianggap baik, tapi juga bagi mereka yang disebut durhaka, yang berbuat kejahatan. Gereja harus terbuka dan bersedia untuk menerima, merangkul, dan melayani para pemabuk, para begal, mantan narapidana, dan para pelaku kejahatan lainnya, bukan mengabaikan dan tidak peduli dengan mereka. Yesus Kristus, kepala dan pemilik gereja, mengatakan, "Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa."
Matius 9 ayat 13. Saudara-saudaraku, firman hari ini mengungkapkan Yesus Kristus disalibkan di antara dua orang penyamun. Penyamun menurut KBBI artinya perampok atau perampas, yang seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. Kebiasaan orang Romawi yang disalibkan di posisi tengah adalah orang yang dianggap paling berbahaya. Yesus Kristus yang tidak bersalah berada di antara orang yang melakukan kejahatan, seperti nubuatan Nabi yang tentang nubuatan Nabi Yesaya tentang hamba yang menderita. Ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Yesaya 59 ayat 12. Nubuatan itu digenapi. Penyaliban bukan hanya hukuman mati yang menyakitkan dan mengerikan, tapi juga dianggap sebagai hukuman terkutuk. Sebagai manusia berdosa, kitalah yang sebenarnya terkutuk di hadapan Tuhan Allah. Tetapi Yesus Kristus mau menggantikan kita untuk memikul kutuk itu dengan mengorbankan tubuh dan darahnya sebagai pendamaian sempurna bagi segala dosa kita. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. 2 Korintus 5 ayat 21. Yesus Kristus bersedia direndahkan serta menjadi sejajar dengan orang jahat, bukan karena kejahatannya, tetapi karena kerelaannya, supaya manusia berdosa diselamatkan. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, melalui bagian firman Tuhan saat ini, kita tidak untuk memiliki keadilan dan kerelaan hati untuk tidak membiarkan serta menjauhi orang-orang di sekitar kita yang melakukan kejahatan. Jangan sombong dengan merasa diri benar dari hebat, merasa diri benar dan hebat sehingga memandang orang lain itu rendah, karena kita sebenarnya juga adalah orang-orang durhaka yang bersalah, yang sudah diselamatkan dan menikmati kasih karunia Tuhan Allah. Marilah kita semua untuk senantiasa saling menerima dan melayani, agar tercipta kehidupan yang penuh dengan kedamaian, agar tercipta kehidupan yang baku-baku sayang, saling menopang, saling membantu, saling memberikan kekuatan. Maka kita akan menjadi orang-orang yang kuat, karena kita boleh bersama-sama menghadapi segala tantangan dan rintangan ke depan. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Berikanlah kami kemampuan untuk menerima, menyambut, dan melayani sesama kami, apapun keadaan mereka sebagai manusia. Tolong kami Tuhan. Dan kami berdoa untuk rencana di sepanjang hari ini. Apapun yang akan kami kerjakan,
kiranya boleh terlaksana dengan baik dan dibuat Tuhan berhasil. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.